Teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya, batu yang kecil dan kaki. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Adik-adik, selamat pagi semua. Hari ini yang sangat baik dan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, Lose mau tanya adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita ketika beribadah? Ya. Siapa adik-adik? Oh, semua. Luar biasa sekali adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita mulai dan naikkan sebuah pujian, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Tuhan, kami mau naikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah hari ini, berkati ibadah ini Tuhan. Biarlah apa yang kami laksanakan dalam ibadah ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Menjadi berkat-berkat rohani dan membuat kami bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita ya. Kita mau nyanyi sebuah lagu yaitu Tuhan Allah di tengah kita ya. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya adik-adik ya. Siap ya? Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Oke, adik-adik ya, kita mau sukacita selalu. Adik-adik, sukacita yang sejati itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus ya adik-adik ya. Seperti kehidupannya orang percaya adik-adik. Kalau adik-adik percaya kepada Yesus, seperti pohon yang ditanam di tepian sungai adik-adik.
dan tidak pernah kering adik-adik sepanjang masa dan dia berbuah pada musimnya. Ingat adik-adik, goalnya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berbuah. Ya adik-adik ya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Kasih Tuhan kepada kita. Ya adik-adik, kita intermezzo sedikit ya. Gimana adik-adik, siap bangkit berdiri ya. Sukacita, sukacita, oe, oe ya. Siap ya. Sukacita, 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 oe, oe gitu ya. Oke, siap ya. Sukacita, 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 oe, oe ya. Adik-adik ya, kita akan lanjut lagu kita yaitu I Love You Jesus ya. Dan medley dengan dalamnya hatiku ya. Oke, siapa adik-adik ya? I Love You Jesus ya, kita nyanyi sama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Adik-adik, orang yang mengikut Tuhan siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa adik-adik? Seperti bejana di tangan Tuhan. Mereka siap untuk dibentuk. Nah, tema kita hari ini adalah tentang Saulus yang bertobat adik-adik. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau persembahan dulu adik-adik ya. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yaitu Bagaikan Bejana. Ya, adik-adik untuk persembahan, adik-adik bisa melakukannya di dalam beberapa cara, yaitu bisa scan barcode, atau adik-adik bisa mentransfernya pada rekening gereja Kaimtong, atau adik-adik bisa memasukkan di dalam celengan yang telah Lause berikan di waktu yang lalu. Ya, adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas persembahan hari ini. Tuhan juga terima kasih untuk berkat yang melimpah di keluarga kami masing-masing. Sehingga pada hari ini kami bisa memberikan persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, senang rasanya hari ini Sofera bisa berada lagi di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lasa mau ajak kalian untuk berdoa. Yuk kita lipat tangan kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih karena Engkau masih memimpin kami, masih menyertai kami, sehingga kami saat ini bisa kembali beribadah online. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk diam, mengerti firman yang disampaikan melalui Losafera. Kau juga yang akan memimpin Losafera untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Tolong pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saya mau tanya nih sama kalian semua. Kalian punya temen yang super nggak? Super jahil, super nakal, super iseng. Pokoknya ngeselin, ngebetein. Punya nggak? Nah, kalau seandainya kalian punya nih temen yang kayak gitu, yang super tadi, kayaknya lebih baik kita jauh-jauh kali ya, supaya kita nggak kena isengnya. Tuh, tapi seandainya nih adik-adik, teman kalian yang super tadi, dia suatu hari berubah jadi baik. Kira-kira kalian bisa langsung percaya nggak? Kalau benar-benar dia sudah berubah menjadi baik. Kayaknya kita sulit deh percaya 100%. Betul nggak? Mungkin nanti cuma hari ini aja nggak isengnya, besok iseng lagi. Nah, kalau kita punya teman seperti itu, mungkin aja kita merasa, oh kayaknya dia nggak 100% berubah deh. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab ada seseorang yang bisa berubah 100%. Dari awal dia berubah sampai akhirnya dia berubah terus adik-adik. Dia yang tadinya membenci Tuhan, membenci orang-orang yang percaya sama Tuhan, akhirnya dia bisa mengasihi Tuhan. Kalian tahu siapa? Nah, yang masih bingung kita dengar sama-sama. Yuk. Nah, jadi ini adalah kelanjutan cerita 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu Lasu Cuncun itu bercerita bahwa ada Stefanus yang dibunuh. Nah, di tengah kejadian itu muncul seorang pemuda. Namanya, ada yang masih ingat? Ya betul, namanya Saulus. Siapa ya Saulus itu? Ternyata Saulus ini adalah seorang yang berpegang teguh pada hukum Taurat. Jadi Saulus ini adalah salah satu orang yang tidak suka adik-adik sama orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ketika Stefanus dibunuh, Saulus itu ada di tengah orang-orang yang menyaksikan pembunuhan Stefanus. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah Stefanus mati adik-adik? Ternyata Saulus makin semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk membunuh murid-murid atau pengikut Yesus di Yerusalem. Karena banyak orang yang takut, jadi banyak orang pergi atau lari ke Damsyik. Diperkirakan banyak orang yang pergi ke sana
untuk menyelamatkan diri. Makanya setelah mendengar bahwa banyak orang yang pergi ke Damsyik, Saulus pergi ke imam besar. Untuk apa? Untuk meminta surat kuasa. Nah, dengan surat kuasa itu, jadi Saulus bisa dibawa suratnya ke majelis Yahudi yang ada di Damsyik. Karena dengan surat kuasa itu, Saulus itu kalau ketemu orang yang percaya Tuhan di Damsyik, baik laki-laki, perempuan, Saulus bisa menangkap dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Nah, setelah mendapat surat kuasa, Saulus bersama beberapa temannya pergi adik-adik ke Damsyik. Wah, semangat ya, mereka berjalan untuk menangkap orang-orang dan membawa orang-orang percaya kembali ke Yerusalem. Ketika sudah hampir sampai di kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya dari langit mengelilingi Saulus. Sampai-sampai dia rebah ke tanah. Terus terdengar suatu suara adik-adik dan berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Wah, mendengar itu Saulus langsung menjawab adik-adik, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mendengar peristiwa itu, melihat peristiwa itu adik-adik, teman-teman Saulus termangu-mangu. Termangu-mangu itu bengong ya, ngeliat, mereka mendengar suara, tapi gak melihat siapa-siapa di situ, hanya suaranya saja. Nah, kemudian Saulus terbangun dan berdiri. Saat dia mau membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa adik-adik. Sampai-sampai untuk masuk ke kota, kan tadi hampir sampai nih ke Damsyik, mau masuk ke kota, Saulus harus dituntun oleh teman-temannya. Saulus buta adik-adik, dan dia tidak bisa makan dan minum. Ternyata Saulus dibuat menjadi buta selama 3 hari, itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mengubah Saulus. Nah, tadi Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang harus dikatakan ya. Di kota Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada Ananias dan menyuruh Ananias untuk ke rumah Yudas yang ada di jalan lurus. Terus Ananias disuruh untuk mencari Saulus dan menumpangkan tangannya ke atasnya Saulus agar dia bisa melihat lagi. Mendengar perintah Tuhan itu, Ananias menjawab kepada Tuhan bahwa dia tahu nih, Ananias sudah mendengar dari banyak orang bahwa banyak kejahatan kepada orang-orang yang percaya di Yerusalem yang telah dilakukan oleh Saulus. Bahkan dia datang ke Damsyik dengan penuh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang percaya. Mendengar jawaban Ananias, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu adik-adik tentang kejadian Saulus yang jahat, Tuhan tahu. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, itu tidak pernah salah. Nah, makanya Tuhan memerintahkan kepada Ananias. Apa yang Tuhan perintahkan? Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wah, setelah mendengar perintah Tuhan, Ananias langsung melakukan perintah Tuhan itu. Kemudian dia langsung pergi ke rumah yang diperintahkan Tuhan. Dan Ananias langsung menumpangkan tangan ke atas Saulus sambil berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi. Dan dengan penuh Roh Kudus, seketika itu juga selaput gugur dari matanya Saulus. Jadi
Setelah itu Saulus bisa melihat lagi. Dia bangun dan dia juga dibaptis. Nah, setelah Saulus bisa melihat lagi adik-adik, dia makan. Untuk apa? Kan tadi selama 3 hari gak makan ya. Pasti lemes tuh. Kemudian dia makan untuk apa? Untuk memulihkan kekuatannya lagi. Gitu. Nah adik-adik, setelah itu apa yang dilakukan Saulus? Saulus benar-benar berubah. Dia tinggal beberapa hari dengan murid-muridnya dan dia memberitakan Injil. Wah, pada saat Saulus memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, orang-orang yang mendengar perkataan Saulus itu terheran-heran. Kenapa mereka terheran-heran? Karena mereka tahu bahwa Saulus itu datang ke Damsik kan untuk menangkap orang percaya. Tapi kok malah Saulus memberitakan Injil. Nah, tapi sejak saat itu, pada saat Saulus memberitakan Injil, banyak pengaruh Saulus itu semakin besar. Banyak orang yang percaya. Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, tapi beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi berencana membunuh Saulus. Siang, malam, orang-orang Yahudi berjaga-jaga adik-adik. Di mana? Di semua pintu gerbang kota. Supaya mereka bisa membunuh Saulus. Nah, tapi Saulus ditolong oleh murid-muridnya. Pada suatu malam, Saulus dimasukkan ke dalam keranjang. Dia diturunkan dari atas tembok kota supaya Saulus bisa sampai kembali ke Yerusalem. Sesampainya di sana, sesampainya di Yerusalem, Saulus mencoba bergabung dengan para murid. Tetapi semuanya takut adik-adik kepada Saulus. Kenapa? Karena mereka nggak percaya kalau Saulus itu sudah menjadi muridnya Yesus. Tapi ada seorang yang menolong Saulus, namanya Barnabas. Barnabas menceritakan bahwa Saulus ini melihat Tuhan di tengah jalan dan Tuhan sudah berbicara langsung kepada Saulus. Dan Barnabas juga berkata bahwa bagaimana dengan beraninya Saulus mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Kemudian karena mendengar itu, Saulus tetap berada di Yerusalem, mengajar dalam nama Yesus, dan dia bertanya jawab dengan orang Yahudi di sana. Namun, mereka ternyata masih berusaha untuk membunuh Saulus. Tapi, Saulus masih ditolong lagi oleh anggota jemaat. Dia dibawa ke Kaisarea dan dibawa ke Tarsus. Tarsus itu adalah daerah asal dari Saulus. Nah, sesampainya di Tarsus, apa yang dilakukan Saulus? Saulus mengajar beberapa waktu untuk membangun jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Sejak itu, mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Dan jumlah mereka semakin bertambah besar, semakin bertambah banyak oleh pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Wah, adik-adik, cerita yang luar biasa bukan? Saulus benar-benar berubah. Yang tadinya tidak suka dengan orang yang percaya, bahkan sampai mau menangkap dan tidak segan-segan untuk membunuh orang percaya. Tapi karena Tuhan menampakkan diri kepada Saulus dan memberi anugerah kepada Saulus, Saulus berubah 100%. Dia menjadi murid Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bahkan Saulus menjadi seorang rasul dan dia menjadi pengabar Injil. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Oke adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari, buka ya Alkitab kalian, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sudah dibuka, kita baca sama-sama.
dari alamatnya ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kita ulang ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Tapi kalian harus ingat bahwa kita harus percaya sama Tuhan. Nah adik-adik, untuk supaya kita lebih ingat lagi sama cerita hari ini, Lause punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Kita sama-sama jawab ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Tuhan membuat Saulus bertobat? Ingat-ingat ya, bagaimana sih tadi cara Tuhan membuat Saulus untuk bertobat? Ya, jawabannya Tuhan menampakkan diri melalui cahaya dan berbicara kepada Saulus saat dia mau jalan ke Damsyik. Kemudian Saulus buta dan Ananias disuruh untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Sehingga Saulus bisa melihat lagi. Dan sejak saat itu dia berubah, bertobat. Nah dari sini kita tahu adik-adik bahwa Allah lah yang berkuasa membuat orang untuk bertobat. Dialah, Tuhanlah yang mencari orang yang tersesat. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa sih yang dilakukan Saulus setelah Saulus bisa melihat lagi? Apa yang dilakukannya setelah Saulusnya tadi bisa melihat lagi? Oke, sejak Saulus bisa melihat lagi, dia menjadi percaya Tuhan, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia menjadi seorang pengabar Injil, bukan pembenci Injil. Pengabar Injil, ya, jadi bukan dia berubah 100%. Dari kejadian Saulus ini membuktikan adik-adik bahwa Allah dapat memilih siapa saja untuk menjadi pengabar Injil, menjadi pelayan Tuhan. Kalian juga bisa dipilih adik-adik untuk menjadi pelayan Tuhan. Apa sih untuk melayani Tuhan, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa jadi anggota paduan suara. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian bisa jadi guru sekolah minggu gitu ya. Jadi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memilih kita. Ya, oke, yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, tadi cerita yang kita dengar, kita udah tahu ya awalnya itu Saulus itu sangat jahat menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tapi kenapa Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan membuat dia bertobat? Kenapa ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus? Jawabannya adalah karena Allah itu sayang sama Saulus. Dia tidak mau Saulus terus-menerus tersesat, terus-terusan berbuat dosa. Makanya Allah menampakkan diri kepada Saulus dan menjadikan Saulus rasul Tuhan. Jadi menjadikan Saulus itu pemberita Injil. Begitu juga dengan kita adik-adik. Allah itu sayang banget sama ciptaannya. Sayang sama kita semua, sama Lause, sama adik-adik yang ada di rumah. Makanya Tuhan memberikan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib. Supaya dosa kita dihapuskan dan kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan. Sama seperti Saulus. Oke adik-adik, Lause ceritanya sudah selesai. Tapi harus selalu ingat ya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kalian. Oke, judul firman Tuhan hari ini adalah Saulus bertobat dan di lingkungan saudara-saudaranya. Nasnya diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31. Ayat hafalannya yang tadi kita hafalkan sama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke adik-adik,
Sampai di sini dulu cerita Lause, kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau, selalu percaya kepada Engkau. Tolong kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari, kami selalu melakukan perintah-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari segala godaan untuk melakukan dosa. Sehingga kami dapat terus melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Sejauh Timur dari Barat dan kita akan menerima doa berkat. Adik-adik sama seperti Saulus yang Tuhan buang dosanya begitu jauh dan menjadikan dia pribadi yang baru. Ya adik-adik ya, kita akan nyanyikan lagu ini untuk menerima doa berkat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan nyanyi sebuah lagu, yaitu sedikit demi sedikit. Adik-adik percayalah bahwa ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, Dia akan memulihkan hidup adik-adik dan mengubah sifat-sifat kita yang buruk menjadi serupa dengan Kristus. Semakin sempurna, semakin baik ya. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik ya. Demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Oke adik-adik, terima kasih telah beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik.